Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fathul Qorib. Untuk materi pada kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah jurnalistik. Jadi teman-teman, untuk kalian ketahui bahwa ilmu komunikasi dan jurnalistik atau media massa itu memiliki sejarah yang sama panjang dan bahkan mungkin bersisian. Jadi kalau teman-teman nanti mempelajari sejarah dari ilmu komunikasi, itu sangat erat hubungannya dengan jurnalistik atau media massa. Jadi ketika dipelajari jauh ke belakang, itu nanti akan ada titik temu ketika belum ada ilmu komunikasi dan eh, pelajaran atau materi-materi tentang jurnalistik itu sudah mulai ada. Sehingga teman-teman kalau mempelajari belajar dalam ilmu komunikasi, maka pasti akan mempelajari tentang jurnalistik atau media massa. Dan itu terjadi di hampir seluruh program studi yang ada di Indonesia maupun dunia, bahwa komunikasi itu berhubungan dengan media massa. Nah, kali ini untuk mempelajari jurnalistik secara mendalam, maka kita harus mempelajari dulu sejarah jurnalistik yang ada di dunia. Jadi di dunia dan di Indonesia. Jadi bagaimana jurnalistik itu bermula, nanti kita akan diskusikan di sini. Sehingga ketika kita sudah memahami sejarah dari jurnalistik, maka kita bisa melangkah ke materi-materi berikutnya terkait dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, maupun sampai nanti penulisan berita. Karena sejarah jurnalistik sendiri merupakan fondasi, sehingga kita bisa memahami mengapa jurnalisme itu lahir di dunia ini. Gitu. Jadi untuk mata kuliah semacam dasar-dasar jurnalistik, kemudian riset media, penulisan berita, itu semua harus memiliki dasar atau fondasi yang kuat, yakni sejarah jurnalistik itu sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat masa lalu, bahwa sejarah jurnalistik itu pasti dikaitkan dengan Julius Caesar. Nah ini kalau teman-teman sering nonton film ya, film kayak Gladiator begitu, itu kan zaman-zaman Romawi. Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa pada masa itu pemerintahan dan sistem negara itu sudah berkembang sangat pesat sekali. Dan kemudian Julius Caesar ini dia berkuasa di situ, dan kemudian dalam setiap kegiatan dari pemerintahannya itu dia umumkan di lapangan luas begitu, tempat masyarakat berkumpul, namanya Forum Romanum. Jadi Forum Roma, orang-orang Roma berkumpul, itu namanya Forum Romanum. Nah di situ ada satu majalah dinding gitu ya, papan tulis yang dari kertas begitu, yang isinya adalah terkait dengan peristiwa sehari-hari yang terjadi di sekitar Roma, terutama yang terjadi di pemerintahan. Jadi isinya ini terkait dengan keputusan penting sehari-hari, pidato publik, dan juga keputusan-keputusan dari, kalau sekarang gitu, anggota dewan gitu ya, anggota dewan yang ada di Romawi pada waktu itu. Jadi Akta Diurna ini diterbitkan setiap hari, sehingga informasinya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi masyarakat berkumpul di situ. Kertas ini atau papan papan tulis atau papan dinding ini namanya Akta Diurna. Nah, Akta Diurna ini dianggap sebagai salah satu sebagai koran yang pertama gitu. Jadi informasi. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat ini bukan bentuk koran dan bukan bentuk seperti media massa yang ada zaman sekarang. Tapi kita ingin mengkiblatkan sesuatu kepada mengkiblatkan dunia pers saat ini kepada sesuatu yang sudah ada sejak lama, yaitu secara fondasinya. Terbit sehari-hari dan informasikan setiap kegiatan yang ada di pemerintahan itu adalah basis basic dari pers itu sendiri. Nah ini adalah senior Kaisar Julius Caesar, dan ini adalah Forum Romanum di sebelah kanannya. Jadi di situ ini reruntuhan-reruntuhannya saja saya ambil dari internet. Jadi di situ tempat berkumpulnya. Bayangkan peradaban sudah secanggih itu dalam membangun ketika masa Romawi itu. Nah, kalau teman-teman bisa membayangkan bahwa Julius Caesar ketika membuat Akta Diurna, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Akta Diurna kemudian sekarang diakui sebagai pers yang pertama kali. Dan juga Julius Caesar ini
akhirnya didapuk sebagai Bapak Pers Dunia. Dia kalau masih hidup sekarang atau dibangkitkan dari kuburnya, dia pasti kaget. Saya dipuja-puja sekarang, gitu, dipuja-puja sebagai Bapak Pers Dunia, gitu. Isi dari Akta Diurna sendiri yang tadi dipampang di alun-alun ya, kalau kita sekarang kumpulnya kan di alun-alun, itu isinya adalah laporan-laporan singkat tentang sidang-sidang Senat dan keputusan-keputusannya. Jadi ini sebenarnya politis sekali, bahwa ketika anggota Dewan itu rapat atau memutuskan kepentingan suatu hal yang penting buat masyarakat, kemudian dia umumkan kepada masyarakat agar masyarakat patuh, agar masyarakat peduli. Gitu. Nah, Akta Diurna Populi Romawi memuat keputusan dari rakyat jelata dan berita-berita lainnya. Jadi informasi-informasi misalkan kalau kita baca dari literatur itu bahkan pencarian orang, kemudian siapa yang dihukum apa, itu dari pengadilan yang ada di Romawi itu juga ada di Akta Diurna ini. Kemudian kalau kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi, Akta Diurna ini merupakan alat propaganda dari pemerintah Romawi, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat itu adalah informasi satu pintu dari pemerintah. Jadi nggak ada lagi informasi-informasi lain, dan ini propaganda yang efektif bagi saya ya. Kalau sekarang propaganda dari pemerintah itu mungkin akan kurang efektivitasnya karena ada media sosial yang kita bisa mengakses informasi itu sampai tumpah-tumpah, sampai berlebih begitu. Jadi sampai kita bingung ya, mana yang benar, mana yang salah, nah, gitu. Jadi sekarang perkembangan media sudah sangat luar biasa sekali, sehingga propaganda yang dilakukan oleh pemerintah misalnya atau orang-orang di politik itu bisa jadi sangat terpengaruh oleh media itu sendiri. Nah, kembali ke sejarah ini, di Tiongkok selama dinasti Tang sekitar tahun 755 Masehi ya, ada surat edaran pengadilan yang disebut bao atau laporan atau report ya, dikeluarkan untuk pejabat pemerintah. Jadi bukan untuk masyarakat, untuk pejabat pemerintah. Nah, untuk sejarah semacam ini memang ada berbagai macam versi. Ada yang bilang bahwa tahun 911 Masehi itu di Cina ada yang namanya koran King Pao gitu. Tapi saya memilih ini karena ini sumbernya yang terpercaya, sehingga saya pilih bahwa pada zaman itu dinasti Tang tahun 755 itu sudah ada koran namanya Bau gitu ya. Tapi ini sebatas laporan begitu. Kita bisa melacak ini sebagai sejarah pers itu karena ini hanyalah laporan yang dikeluarkan dan kemudian dibaca oleh masyarakat umum. Cuman di sini jadi pengadilan itu menghukum seseorang atau mengambil suatu keputusan, itu kemudian menulis dalam satu catatan dan dikirim ke pejabat-pejabat pemerintah, bukan ke masyarakat luas. Nah, lembaran ini muncul dalam berbagai bentuk, kemudian berbagai nama itu berubah-ubah sampai di dinasti Qing pada tahun 1911. Jadi lama sekali untuk kebudayaan membaca dan menulis bangsa Cina itu sudah luar biasa sejak dulu. Nah, kemudian surat kabar pertama yang diterbitkan secara teratur ini kemudian baru muncul pada tahun 1609, namanya Relation. Ini bahasa Jermannya apa begitu saya lupa, tapi ini sudah diinggriskan namanya Relation. Nanti ada gambarnya bentuknya kayak apa. Kemudian tahun 1622 ada Weekly News di Inggris. Kemudian The Daily Koran terbit pada tahun 1702. Jadi kalau teman-teman di sini bisa membayangkan bahwa masyarakat yang ada di Eropa itu sudah melek huruf sejak tahun 1600 gitu ya, atau bahkan jauh sebelumnya. Sementara kita di Indonesia budaya membaca dan kemudian melek huruf itu baru terjadi abad belakangan, sehingga kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang literasi itu. Nah, permintaan surat kabar ini terus meningkat dikarenakan tingkat melek huruf itu. Maka suatu negara, suatu peradaban ketika melek hurufnya itu terlambat, maka dia secara peradaban yang maju, yang modern itu juga akan mengalami keterlambatan. Makanya di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun sejak dulu itu mesti ada program untuk pemberantasan melek huruf, buta huruf. Pemberantasan buta huruf itu merupakan bagian salah satu strategi pendidikan. Salah satu strategi untuk memajukan suatu peradaban atau bangsa itu melalui literasi, melalui pendidikan. Kalau semakin banyak orang yang buta huruf ya semakin kita akan ketertinggalan, semakin kita akan tertinggal. Nah, kemudian
selain melek hurufnya sudah berkembang, juga karena ada mesin cetak yang dikembangkan oleh Johann Gutenberg. Ini tahun 1450. Nah, koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini itu muncul pertama kalinya pada 1457 di Jerman. Jadi di Jerman 1400. Kalau tadi 1600, sekarang 1400 itu sudah ada, gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa melihat bahwa perkembangan media massa atau koran yang awal-awal surat kabar atau koran sejauh ini itu semenjak Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Jadi ini adalah salah satu penemuan terpenting yang pernah dilakukan oleh manusia, mesin cetak ini. Sehingga pengetahuan itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat, ke seluruh orang. Bayangkan, ketika dulu belum ada mesin cetak, orang untuk menyebarkan suatu gagasan tertentu itu dia menulis lagi, menulis. Memang dalam beberapa literatur ada di Cina itu cetakan, tapi cetakan blok. Jadi cetakannya manual. Nah, itu sudah cetakan pakai mesin dengan tenaga uap, sehingga cetakannya itu hurufnya sama semua dan bisa ribuan eksemplar. Gitu. Sehingga pengetahuan itu bisa cepat juga menyebar ke masyarakat. Nah, kemudian surat kabar di semua negara besar menjadi jauh lebih penting pada abad ke-19 karena serangkaian perubahan teknis, bisnis, politik, dan budaya. Teman-teman, di sini saya tidak hanya menjelaskan timeline ya, atau mungkin nanti bahkan timeline untuk media-media yang muncul di dunia ini akan saya pangkas, tapi saya ingin memahamkan ini versi lain dari sejarah, bahwa kita sejarah dari media massa itu juga sejarah politik dan juga sejarah kebudayaan, sejarah bisnis jangan lupa, ya kan? Kemudian sejarah teknik, alat-alat, sehingga tidak murni bahwa perkembangan media massa itu karena media massa itu sendiri. Yang harus kita pahami adalah perkembangan media massa itu ada karena perkembangan bisnis, ada karena perkembangan politik. Jadi media ini adalah alat yang digunakan oleh pebisnis, alat yang digunakan oleh politikus, gitu kan? Sehingga alat ini terus dikembangkan. Kenapa? Karena sejalan dengan hasrat manusia untuk berkuasa, hasrat manusia untuk memiliki kekayaan, gitu. Bahkan di Indonesia sendiri nanti saya jelaskan. Jadi bisnis dan politik itu sangat kuat hubungannya dengan media massa saat ini. Terutama ini partai politik mensponsori surat kabar di tingkat lokal dan nasional sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Jadi bahkan sejak masa Romawi, media massa yang tadi Akta Diurna yang pertama kali itu muncul karena dia adalah alat negara untuk memahamkan masyarakat terkait suatu hukum atau isu tertentu. Jadi tidak ada unsur kesetaraan dalam media massa di awal-awal. Jadi di awal-awal media massa ini sungguh menjadi kepentingan orang-orang yang punya uang atau orang-orang yang memiliki nafsu kekuasaan. Menjelang akhir abad 2019, periklanan menjadi mapan dan menjadi sumber pendapatan utama bagi pemilik surat kabar. Nah, ini menunjukkan bahwa bisnis itu menguasai surat kabar sejak awal diciptakan. Jadi jangan salah bahwa ketika kita sekarang ramai-ramai mengatakan bahwa media massa itu harus membela masyarakat, dulu masih belum dilakukan. Dulu masih menjadi alat untuk mendapatkan uang, alat untuk berpolitik. Koran berlomba-lomba untuk meningkatkan sirkulasi agar mendapatkan uang. Jadi kalau teman-teman itu punya perusahaan dan punya uang banyak ingin beriklan, maka teman-teman pasti akan memilih koran atau media yang pembacanya banyak. Kenapa? Semakin banyak pembaca, maka akan semakin cepat menyebar luas pesan yang teman-teman sampaikan di media itu. Sehingga media-media ini beramai-ramai berlomba-lomba investasi alat sehingga dia bisa mencetak secara luas. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Ini adalah BAO tadi ya, report atau laporan yang ada di Cina. Salah tahunnya, tahunnya adalah tahunnya 1911 yang akhir, tapi yang awal tadi 755 Masehi. Jadi 755 Masehi sampai 1911. Ini adalah yang pertama-tama. Bayangkan ketika teman-teman nulis tangan itu belum ada cetakan, betapa capeknya tangan itu untuk menulis.
Dulu penyebaran agama juga demikian. Jadi ditulis dulu awal-awal sebelum Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Kemudian ini adalah relation yang tadi saya sebutkan tahun 1609, dan ini adalah The Daily Courant tahun 1702. Jadi ini adalah koran yang pertama-tama. Kalau The Daily Courant ini berarti sudah ada mesin cetak. Jadi The Relation ini juga sudah ada mesin cetak. Sehingga mesin cetak itu sebenarnya merevolusi bagaimana pesan itu tersebar kepada masyarakat. Revolusi ini penting sekali karena sebelumnya pesan itu sangat sulit untuk dikembangkan. Bayangkan ketika suatu daerah, suatu kepala negara, dulu kerajaan ya mungkin ya, suatu kepala negara dan kemudian dia ingin menyebarkan suatu pengumuman kepada masyarakat luas, maka dia harus ke alun-alun dan nempel. Bayangkan orang yang ada jaraknya 10 kilo saja dan dia malas mau ke alun-alun, maka dia tidak akan mendapatkan informasi. Berbeda dengan sekarang, tinggal lempar ke rumah orang, tinggal selebaran dibagi di jalan-jalan, maka informasi sudah nyampe ke semua orang. Perkembangan koran di Eropa ini, termasuk Belanda Eropa kan, Belanda, itu kemudian membawa pengaruhnya ke Indonesia. Nah, ketika Belanda menjajah, mereka juga membawa teknologi surat kabar ini ke Indonesia demi kepentingan politik dan bisnis mereka. Sehingga kalau ada catatan lain dalam buku-buku, itu Belanda pertama kali menggunakan alat cetak, mesin cetaknya itu untuk menulis, untuk mencetak perjanjian dengan Kerajaan Makassar. Kemudian yang pertama kali menggunakan mesin cetak ini, media massa cetak yang ada di Indonesia itu adalah usaha dagangnya Belanda ini VOC. Jadi VOC yang menggunakan kepentingan bisnisnya. Jadi di situ isinya adalah iklan. Itu adalah media yang pertama-tama ada di Indonesia. Jadi kalau kita membayangkan media yang pertama di Indonesia itu kayak apa ya? Bukan kayak apa-apa, tapi itu adalah selebaran yang isinya iklan. Jadi berapa, apa harganya berapa, bisa didapatkan di mana. Karena itu berhubungan dengan bisnis VOC dengan rempah-rempahnya dari Indonesia kemudian dibawa ke negara mereka sendiri. Jadi memang untuk media massa itu hubungan eratnya sama politik dan bisnis. Kalau kita ingin melihat perkembangan jurnalistik di Indonesia, kita bisa melihat dari dua sudut ini. Yang pertama sebelum tahun 1945 dan kemudian setelah 1945. Perlu teman-teman pahami bahwa untuk perkembangan jurnalisme di tingkat di dunia itu masih panjang tadi. Cuman saya putus dan teman-teman saya berharap untuk mempelajari sendiri di berbagai literasi sehingga teman-teman ada bahan bacaan. Karena yang saya jelaskan di sini tadi adalah basic atau dasar kenapa media massa itu berkembang. Gitu ya. Nah, di Indonesia karena kita adalah bagian dari dunia, media massa juga akhirnya masuk ke Indonesia. Ketika tahun sebelum kemerdekaan, yaitu ketika zaman pendudukan Belanda, yang tadi saya sebutkan VOC dan kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama dengan berbagai kerajaan, dulu masih kerajaan di Indonesia, itu pers itu sebagai alat bisnis dan politik, gitu ya. Kemudian ada beberapa masyarakat yang terpelajar dari Indonesia yang mendapatkan pendidikan juga di Eropa, itu kemudian pulang ke Indonesia dan mereka membuat beberapa media, tapi masih kerjasama dengan para pemilik modal dari Belanda. Jadi dengan dukungan Belanda, maka ada banyak sekali koran-koran yang mereka dikelola oleh orang Indonesia, tapi sebenarnya sebenarnya pemodalnya dari Belanda, sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Di zaman pendudukan Jepang, koran yang awalnya untuk bisnis dan politik, ini tetap untuk politik ya, tapi di zaman Jepang ini sudah mulai ke perjuangan. Jadi masyarakat Indonesia yang sudah cukup pandai mengelola media, mengelola pers dari Belanda, kemudian mereka menggunakan persnya ini untuk melawan Jepang, gitu, melalui tulisan, gitu, melalui media. Dan ini suatu langkah yang bagus sekali, strategi yang menarik yang dilakukan oleh para pejuang kita zaman dulu, pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan Jepang juga memang menggunakan pers itu untuk
menyebarkan ideologi mereka bahwa mereka ingin menyatukan Asia Timur Raya, dan kemudian di bawah panji-panji Asia Timur Raya itu kita semua satu nasib, satu kesatuan, satu bangsa, macam-macam begitu. Itu propaganda yang dilakukan oleh Jepang pada waktu itu. Nah, kemudian setelah kita berhasil merebut kemerdekaan pada tahun 45, ini pers kita memasuki periode revolusi fisik. Revolusi fisik ini, maka pers itu berhubungan dengan bagaimana caranya agar mengobarkan semangat berjuang dari masyarakat yang ada di Indonesia, dari pers, terutama waktu itu radio. Jadi radio itu sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan rakyat Indonesia, karena zaman dulu orang-orang itu masih bisa otak-atik berbagai macam peralatan dan kemudian bisa mendengarkan siaran radio. Jadi ada beberapa radio underground, radio bawah tanah yang kemudian menyerahkan kemerdekaan kepada agar berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemudian berhasil merdeka, kemudian pers kita memasuki masa demokrasi terpimpin, yaitu demokrasinya era Presiden Soekarno. Ketika zaman Presiden Soekarno ini, pers sudah berkembang maju sekali dan kemudian digunakan oleh berbagai kepentingan politik. Jadi masing-masing partai itu memiliki koran. Masing-masing orang yang memiliki ideologi tertentu punya koran. Jadi koran ini menjadi banyak sekali di Indonesia pada waktu zaman Soekarno, sehingga penuh sekali Indonesia dengan koran ini. Soekarno sendiri juga memiliki koran. Ada banyak sekali yang partai-partai ini yang memiliki koran yang kemudian berebut ruang di kehidupan masyarakat Indonesia. Siapa yang kuat di permodalan, biasanya dia yang kemudian bisa menyebarkan gagasannya lebih luas. Nah, kemudian pers memasuki masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini sebagaimana yang kita ketahui, kita banyak dikekang. Dalam sejarah pers kita, zaman Orde Baru bisa dibilang adalah zaman kegelapan bagi pers yang ada di Indonesia. Jadi karena pada zaman ini, pers itu harus memiliki izin terbit terlebih dahulu. Jadi banyak sekali kisah-kisah pers yang dibredel, kemudian ini menjadi era yang buruk bagi perkembangan pers, sehingga pers pada waktu itu terhenti. Tapi namanya orang ketika ketika di stop kemerdekaannya, maka dia akan bergulat dan kemudian mengembangkan suatu kepandaian tertentu untuk mengelola pers itu. Sehingga kemudian ketika masa reformasi ini sampai sekarang, reformasi ketika 98 dengan munculnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu merevolusi, ya kan? Merevolusi seluruh pers yang pernah kita jalani. Nah, sekarang pers itu menjadi pers demokrasi. Pers demokrasi itu sebenarnya inginnya adalah pers yang bebas tapi bertanggung jawab, gitu. Jadi ini menarik sekali, pers yang bebas tapi tetap bertanggung jawab. Cuman banyak sekali analis yang sekarang bilang bahwa pers sekarang kebablasan, gitu ya. Pers sekarang kemudian menjadi semacam kekuatan keempat dalam negara Indonesia yang kemudian dia bisa menggerakkan perubahan masyarakat. Jadi makanya kita seringkali mendengar bahwa pers itu merupakan pilar demokrasi keempat setelah legislatif, yudikatif, eksekutif, dan kemudian sekarang adalah pers. Jadi pers itu kenapa dia disebut sebagai pilar demokrasi keempat? Karena hubungannya dengan masyarakat itu dia mampu menggerakkan secara masif. Kalau negara, mereka bisa menggunakan berbagai perangkatnya, ya, berbagai perangkatnya, sehingga orang-orang bisa mengikuti apa yang diingini oleh negara. Sedangkan pers ini mereka juga sudah punya sirkulasi yang menyebar di seluruh Indonesia. Maka ketika ada seorang politisi yang menggunakan pers itu untuk kepentingan pribadinya, maka dia tinggal bikin iklan dan kemudian akan tersebar di seluruh Indonesia, beres gitu. Sehingga kita memang untuk sekarang harus hati-hati betul, terutama teman-teman ketika nanti bekerja di bidang pers, karena banyak sekali pers sekarang itu mereka tidak mengacu kepada cita-cita mulia dari pers, yaitu ingin mengabarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu memiliki pengetahuan informasi yang layak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan sekarang media
kondisi sekarang ya, media itu sedang menjalin antara bisnis, ideologi, politik, itu mereka kesulitan sekali. Kalau dalam penelitiannya Rostapsel, kita tahu sendiri bahwa media massa di Indonesia tidak bisa kita percaya semacam itu. Jadi mereka banyak sekali berhubungan dengan politik dan kemudian bisnis sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat. Tapi untuk sejauh ini kita sebagai anak komunikasi atau sebagai mahasiswa atau sebagai bangsa Indonesia, kita tetap saya kira bisa mewajibkan kita untuk membaca media gitu. Kenapa? Karena media itu informasinya terkait dengan lingkungan sekitar kita dan juga tentang negara, tentang bisnis, tentang budaya, tentang pendidikan, dan dari sana kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak selain kuliah, selain belajar di kelas gitu. Nah, ini saya kenalkan, beliau adalah Bapak Pers Indonesia. Oh, nggak ada namanya. Namanya adalah Tirto Adi Suryo. Nama lengkapnya saya lupa, tapi dia ini adalah Tirto Adi Suryo, Raden Mas kalau nggak salah. Itu derajat suatu entah gelar pangeran atau apa. Nanti teman-teman bisa nyari sendiri. Kalau teman-teman suka Pramudia Anantatur misalnya, Pram sudah bikin yang Bumi Manusia, itu sebenarnya adalah biografi yang tersembunyi dari Tirto Adi Suryo. Kalau teman-teman mau membaca langsung karya Pram yang lain, itu ada Sang Pemula, itu adalah kisah perjuangan sepak terjang dari Tirto Adi Suryo juga. Jadi silakan baca, itu menarik sekali Pram kalau menulis buku. Nah, beliau ini menerbitkan surat kabar Sunda Berita tahun 1903 sampai 1905 dan Medan Priai 1907 serta Putri Dia 1908. Jadi sebelumnya Tirto Adi Suryo ini bekerja bersama orang Belanda. Dia ada di penerbitan dan kemudian ketika Belanda itu keok gitu, dalam perang dunia atau dia mundur, maka kemudian Tirto Adi Suryo ini menggunakan segala ilmu yang dia dapat untuk membuat media sendiri. Nah, yang disebut sebagai media pertama di Indonesia sehingga Tirto Adi Suryo dianggap sebagai bapak pers dunia adalah Medan Priai. Karena Medan Priai ini dianggap sebagai surat kabar nasional pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau kita sebut sebagai bahasa Indonesia, dan seluruh proses produksinya ditangani pribumi. Jadi makanya kita kemudian menganggap bahwa pers nasional kebangkitannya yang pertama adalah tahun 1907 dan Tirto Adi Suryo sebagai bapak pers. Gitu. Nah, saya ingin teman-teman ini ya belajar mandiri di rumah dengan mempelajari timeline perkembangan teknologi yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya jurnalisme. Jadi kita tidak bisa mendiskusikan itu lebih banyak di sini. Mungkin lain waktu kita akan bikin materi terkait itu kalau nanti dibutuhkan. Cuman sekarang yang paling penting adalah teman-teman bisa belajar mandiri step-step dari dari perkembangan media yang ada di dunia. Sebagai gambaran besar, kita perkembangan dari media itu adalah mulai dari media cetak, kemudian media elektronik, ini munculnya radio, kemudian munculnya telegraf, dan kemudian munculnya televisi, lalu abad ke-21 munculnya internet. Ini perkembangan yang luar biasa dari media massa sekarang. Kita tidak tahu perkembangan setelah ini, tapi dengan mengetahui masa lalu kita akan lebih mampu untuk menapaki masa depan dengan baik. Saya kira demikian ya untuk materi saya hari ini. Saya berharap teman-teman tetap semangat untuk belajar karena sekarang kita full belajar online. Demikian, selamat pagi.